Rio menatap layar ponselnya sambil menyandarkan tubuh ke kursi kayu tua di beranda kontrakannya. Angin sore Jakarta tak cukup untuk menyejukkan pikiran yang mendadak ramai oleh satu pesan tak terduga. Bro, reuni kecil-kecilan yuk, ngumpul di Wonosari tanggal 12 April. Lo, gua, Aji, Randy, sama Bima. Nginap di sini aja, kita nostalgia. Pengirimnya Yuda. Masih aktif di grup WhatsApp, kadang kirim meme, kadang sunyi berbulan-bulan. Tapi nama terakhir dalam daftar itu membuat Rio mengernyit. Bima? Ia rasa Bima sudah lama pindah keluar kota dan tak pernah aktif di medsos sejak. Rio tak ingat pasti. Tapi tidak ada kecurigaan lebih. Hanya perasaan samar, seperti ada yang janggal, tapi tidak cukup kuat untuk membuatnya membatalkan rencana. Ah, mungkin cuma gua yang udah terlalu lama gak ngobrol, gumamnya pelan. Ia pun membalas singkat. Siap, udah lama gak ke Wonosari juga. Hari keberangkatan, Rio menyetir sendirian dari Jakarta ke Wonosari, kota kecil di kaki perbukitan. Perjalanan 10 jam terasa ringan dengan playlist lagu-lagu lama yang membangkitkan kenangan. Di tengah perjalanan, ia berhenti di warung kopi pinggir jalan dekat hutan jati. Warung sederhana beratap seng, tapi aroma kopinya memikat. Mas, dari Jakarta? Tanya pemilik warung, seorang bapak tua dengan peci lusuh. Iya, mau ke Wonosari. Ada reuni kecil-kecilan sama teman SMA, jawab Rio sambil menyeruput kopi panas. Wonosari, udah mulai sepi mas, banyak yang merantau. Sekolah-sekolah juga banyak yang tutup. Rio hanya mengangguk. Kata-kata bapak itu, entah kenapa, terasa seperti isyarat. Sore menjelang saat Rio sampai di rumah lama milik orang tua Aji, sekarang kosong tapi masih terawat. Disitulah reuni kecil mereka berlangsung. Randy adalah yang pertama menyambut dengan pelukan hangat dan celetukan khasnya. Anjrit, lu tambah botak yo. Tapi tetap sialan sih senyumnya. Yuda dan Aji muncul dari dapur, sibuk menyiapkan mie rebus dan teh manis. Tawa, pelukan, obrolan mengalir seperti tak pernah ada jarak. Lalu Bima muncul dari belakang rumah, membawa sekantong rambutan. Lu masih doyan buah ini kan? Katanya sambil melempar satu ke arah Rio. Rio menangkapnya tanpa berpikir. Hatinya hangat, seperti pulang ke rumah yang lama ia tinggalkan. Mereka mengobrol di teras sampai malam. Tidak ada yang aneh. Semuanya terasa alami. Rio bahkan sempat berpikir, gue bodoh banget sempat mikir, Bima udah pindah keluar kota atau entah kemana. Ternyata dia ada di sini, sehat-sehat aja. Malam itu, mereka tidur lesehan di ruang tengah, beralas tikar, seperti masa SMA dulu saat menginap di rumah Aji setelah ulangan akhir. Gitar tua dibawa keluar, dan Randy menyanyikan lagu-lagu Peter Pan dengan suara sumbangnya yang legendaris. Aji, lu inget nggak pas dulu kita dihukum Pak Nur karena nyolong mangga belakang sekolah? Tanya Yuda di sela tawa. Inget banget, yang nyolong lo, tapi yang disuruh nyapu halaman seminggu gua. Balas Aji, membuat semuanya tertawa keras. Bima hanya duduk, senyum-senyum sambil sesekali menyela. Tapi Rio mulai menyadari satu hal. Bima tidak menyentuh makanan sejak tadi sore, bahkan tidak meminum teh atau kopi yang mereka buat. Namun, tawa dan cerita terlalu hangat untuk membiarkan kecurigaan tumbuh. Malam itu ditutup dengan langit cerah dan suara jangkrik yang menenangkan. Keesokan harinya, mereka berjalan kaki ke belakang sekolah lama. Jalan setapak itu masih sama, hanya lebih semak. Di sana ada satu pohon beringin besar, tempat mereka biasa nongkrong dulu. Mereka duduk bersila di bawah pohon itu. Bima bercerita tentang mimpinya yang tidak kesampaian jadi pelukis. Yuda tertawa kecil. Mimpi lo berubah-ubah, Bim. Dulu lo juga pengen jadi polisi,
biar bisa naik motor gede. Rio melihat wajah teman-temannya. Semua tampak lelah tapi bahagia. Namun, satu lagi yang membuatnya bertanya-tanya. Diam-diam, bayangan Bima tidak tampak di tanah. Padahal, sinar matahari pagi itu cukup kuat. Rio menoleh ke kanan, ke arah Aji. Ji, Bima sekarang kerja di mana sih? Aji tampak kebingungan sejenak. Loh, bukannya lo yang paling sering kontak dia? Rio mengerutkan kening. Enggak, gua kira lo yang masih sering komunikasi. Yuda yang duduk tak jauh hanya diam. Randy pun tiba-tiba berdiri. Ayo balik yuk, lapar gue. Seolah ingin menghindar dari pertanyaan yang tak berujung. Rio menoleh ke arah Bima, tapi dia sudah berdiri agak jauh menghadap ke arah perbukitan. Tak berkata apa-apa. Pagi itu berkabut meski matahari sudah mulai naik. Mereka kembali ke rumah Aji dengan langkah pelan. Jalanan desa masih sepi. Tak banyak berubah sejak terakhir kali mereka datang. Hanya beberapa rumah tampak lebih tua dan tak berpenghuni. Di teras rumah, Yuda menjerang air untuk kopi, sementara Randy sibuk mencari charger yang entah ditaruh di mana semalam. Aji memutar radio tua yang masih bisa menangkap siaran lokal. Lagu Lawas Dewa 19 mengalun pelan. Rio duduk di ambang pintu, menatap ke arah jalan kecil yang mengarah ke kebun belakang. Bima belum terlihat. Terakhir tadi, ia berdiri di bawah pohon besar, memandangi perbukitan seperti seseorang yang menanti sesuatu. Bima kemana? Tanya Rio setengah bergumam. Yuda menjawab tanpa menoleh. Tadi katanya mau jalan sebentar, nyari udara pagi. Rio mengangguk, meski dadanya mulai terasa ganjil. Ia tak tahu pasti kenapa. Mungkin karena sejak tadi malam, Bima seolah hadir. Tapi juga tidak sepenuhnya. Tak lama kemudian, Bima kembali. Ia melangkah masuk pelan, mengenakan kaos hitam dan celana jeans yang sama seperti kemarin. Rambutnya agak acak-acakan, tapi wajahnya bersih, tenang, seperti seseorang yang baru saja selesai bermeditasi. Udah nyiapin sarapan belum? Tanyanya sambil tersenyum. Aji menunjuk meja kayu. Roti sama telur dadar, kayak zaman dulu. Lu makan duluan aja. Bima duduk. Ia menatap roti itu sejenak, lalu tersenyum kecil. Tapi tetap tak menyentuhnya. Rio memperhatikan gerak-geriknya, dan tanpa sadar bertanya, "Lo nggak lapar, Bim?" Bima hanya menggeleng pelan. "Nggak terlalu, masih kenyang semalam." Rio tak membantah. Tapi rasa ganjil itu makin menempel erat di pikirannya. Siang menjelang, mereka memutuskan berjalan ke arah lapangan belakang sekolah yang dulu jadi tempat bermain bola sore-sore. Lapangan itu kini lebih mirip semak terbuka, dengan rumput liar menjulur kemana-mana. Tempat ini udah kayak ditelan bumi ya, gumam Randy sambil menyibak semak dengan ranting. Di tengah lapangan, mereka duduk melingkar, memandangi bangunan sekolah lama yang berdiri lusuh. Catnya mengelupas, jendelanya buram, dan papan nama sekolah sudah nyaris tak terbaca. Tiba-tiba, Aji berkata lirih, "Tempat ini ngingetin gue sama kejadian waktu kita kelas 3. Semua terdiam. Suara jangkrik mengisi sela sunyi. Yuda menyambung pelan, "Yang pas kita ketahuan bolos, terus sembunyi di perpustakaan belakang." Dan Bima jatuh dari tangga. Potong Randy cepat. Rio menoleh ke Bima. Bima hanya tersenyum, tapi kali ini senyumnya aneh, pahit dan menggantung. Tidak seperti biasanya. Namun, ia tetap diam. "Kalian ingat enggak? Waktu itu kita semua dimarahin, tapi Bima yang kena paling parah. Sampai harus dirawat di rumah seminggu," kata Yuda. Rio mengangguk. Tapi, sepotong memori aneh terlintas di benaknya. Ia mengingat bahwa setelah kejadian itu, Bima tidak pernah lagi masuk sekolah. Saat itu, alasan yang ia dengar adalah Bima pindah mendadak keluar kota karena ayahnya dipindah tugaskan. Tapi, apakah benar begitu?
Rio menggelengkan kepala. Ia merasa terlalu banyak pikiran. Menjelang sore, mereka kembali ke rumah. Bima kembali lebih dulu. Katanya, ingin rebahan. Ketika yang lain sampai, Bima tidak ada di ruang tengah. Aji mencari ke dapur. Kosong. Randy memeriksa halaman belakang. Tak ada. Yuda sempat naik ke loteng, hanya menemukan tumpukan kardus berdebu. Namun, saat malam tiba dan mereka berkumpul lagi di teras untuk makan malam, Bima duduk di pojok teras seolah tak terjadi apa-apa. Tak ada yang menanyakan kemana ia pergi. Mungkin karena takut terdengar cerewet. Mungkin juga karena mereka mengira Bima hanya ingin menyendiri. Malam kedua terasa berbeda. Tak ada lagi gitar, tak ada lagu. Yang ada hanya percakapan pendek dan suara angin yang menyusup lewat celah-celah kayu rumah. Rio tidak bisa tidur. Ia gelisah, pikirannya penuh potongan-potongan kenangan yang tidak bisa ia satukan. Pukul 2 dini hari, ia keluar ke teras. Bima duduk di sana, sendirian, menatap ke langit malam. "Masih belum tidur?" tanya Rio pelan. Bima tersenyum samar. "Bintang di sini masih sama, kayak dulu." Rio duduk di sebelahnya. "Gue sempat mikir, lo udah gak ada di mana-mana. Maksud gue, kita semua susah banget ngontak lo. Kadang orang butuh menghilang dulu buat ngerti siapa dirinya." Jawab Bima, matanya tetap tertuju ke langit. Rio hanya mengangguk. Tapi malam itu terasa panjang dan dingin, seolah waktu melambat. Pagi harinya, kabut kembali turun menyelimuti desa. Burung-burung berkicau samar dari kejauhan, namun suara mereka seakan teredam oleh hawa dingin yang merambat hingga ke tulang. Di ruang tamu rumah kayu milik Aji, aroma kopi hitam dan roti bakar menyambut Rio yang masih mengucek mata. Yang lain sudah duduk mengelilingi meja makan. Randy dan Yuda tampak mengobrol santai, sementara Aji membolak-balik album foto lama yang ia temukan di lemari tua. Mereka tertawa pelan melihat potret masa kecil mereka. Foto usang yang memperlihatkan wajah-wajah polos dengan seragam putih abu-abu yang kebesaran. Rio ikut duduk, matanya tertumbuk pada satu halaman album. Ada foto 5 orang bocah berdiri berjajar di depan bangunan sekolah dasar. Ia, Aji, Yuda, Randy, dan Bima. "Ini pas kita kelas 2 ya," gumam Yuda sambil menunjuk fotonya sendiri. Aji mengangguk. "Iya, ini kayaknya sebelum kejadian Bima jatuh dari tangga." Rio memperhatikan lebih dekat. Ada sesuatu yang aneh di foto itu. Entah karena warnanya sudah memudar, atau karena Bima di dalam foto itu tampak sedikit kabur, seperti tidak fokus. "Tunggu," ujar Rio pelan. "Setelah kejadian itu, Bima pindah ya?" Randy menjawab sambil mengunyah roti. "Setahuku gitu, ayahnya kan pindah kerja ke Kalimantan, terus Bima ikut." Rio mengerutkan dahi. "Tapi, lo inget nggak, kita pernah ke rumahnya buat pamitan?" Semua saling pandang. Yuda menggaruk kepalanya. "Nggak juga ya, tiba-tiba aja dia nggak nongol lagi." Rio bangkit. "Gue ke warung dulu, sekalian cari sinyal." Sebenarnya, bukan itu tujuannya. Ada sesuatu yang mendesak dalam dirinya untuk mencari tahu lebih jauh. Ia berjalan ke ujung desa, ke warung kecil milik Pak Raji yang juga menjual pulsa dan punya wifi. Setelah membeli sebotol teh dingin, Rio duduk di bangku depan, membuka ponsel, dan mulai mencari. Ia mencoba menelusuri akun media sosial lama milik Bima, yang dulu pernah mereka follow di Facebook dan Instagram. Namun, hasilnya nihil. Semua akun itu sudah tidak aktif sejak tahun 2013. Penasaran, ia membuka mesin pencari dan mengetik, "Bima Aditya, Desa Wonsari, SMA Wonosari, 2013. Beberapa saat kemudian, sebuah tautan muncul. Rio membukanya dengan jari yang mulai gemetar. Ternyata, ia membuka tautan berita lokal dari tahun 2013 tentang seorang anak laki-laki
berusia 17 tahun yang meninggal karena terjatuh dari tangga di perpustakaan sekolah dasar Wonosari. Namanya Bima Aditya. Rio membeku. Ia membaca ulang. Matanya berkaca-kaca. Ada foto anak remaja di pojok artikel itu. Meski resolusinya buruk, ia tahu itu Bima. Dengan senyum khasnya, rambut acak-acakan, dan mata yang selalu tenang. Tangannya bergetar ketika menutup layar ponsel. Napasnya memburu. Dunia di sekitarnya seolah berputar. Pelan-pelan, ingatan demi ingatan kembali. Setelah kejadian jatuh dari tangga, Bima tak pernah benar-benar kembali ke sekolah. Mereka hanya diberi kabar oleh guru bahwa Bima dipindahkan karena urusan keluarga. Tak ada yang membahas lebih lanjut, dan mereka semua tak pernah mempertanyakan lebih jauh. Rio berdiri dengan lutut lemas. Ia menatap ke arah rumah Aji di kejauhan, yang siluetnya terlihat samar karena kabut. Lalu, siapa yang bersama mereka sejak kemarin? Dengan langkah limbung, Rio kembali ke rumah. Namun, sebelum mencapai pagar, ia mendengar suara gelak tawa dari dalam. Suara Aji, Yudha, Randy, dan Bima. Rio ragu, tapi ia tetap masuk. "Woi, lu dari mana aja bro?" sapa Bima sambil menepuk bahunya ketika ia masuk. Senyum itu masih sama, tapi sekarang Rio tahu senyum itu milik seseorang yang sudah tiada. Rio memaksa senyum. Tadi ke warung, cari sinyal. Tak ada yang berubah dari Bima. Ia masih berbicara seperti biasa, mengobrol, tertawa, bercanda. Tapi Rio mulai memperhatikan detail kecil yang terlewat kemarin-kemarin. Bima tidak pernah menyentuh makanan, tidak pernah menyela pembicaraan, dan setiap kali diajak bicara, dia hanya menjawab seperlunya. Malamnya, mereka kembali duduk di halaman belakang. Aji membawa radio tua yang mengalunkan lagu-lagu nostalgia, sementara Yudha membuat api unggun kecil dari ranting dan daun kering. Bima duduk sedikit terpisah. Ia memandangi api dengan wajah tenang. Rio duduk di sampingnya. "Lo seneng nggak kita kumpul lagi kayak gini?" tanya Rio pelan. Bima mengangguk pelan. "Senang banget, gue nungguin momen ini lama banget." Rio menelan ludah. "Sejak kapan?" Bima menoleh, menatap Rio. "Sejak terakhir kali kita ketemu di perpustakaan sekolah." Jantung Rio berdegup kencang. Tapi Bima tetap tenang. "Makasih udah datang ke sini Rio," katanya lirih. "Gue cuma pengen ngerasain satu malam lagi, bareng kalian, tanpa duka, tanpa sedih." Rio tak bisa berkata-kata. Di belakangnya, tawa teman-temannya masih terdengar, tanpa tahu bahwa yang mereka ajak tertawa bersama adalah sosok yang sudah lama pergi. Dan di malam itu, Rio hanya bisa duduk di samping Bima, menatap api yang menghangatkan, sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Keesokan harinya, udara pagi terasa lebih segar, namun Rio merasakan ketegangan yang masih mengendap dalam dirinya. Semalam, ia berusaha mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Ia berusaha berpikir bahwa semuanya hanya imajinasi belaka, bahwa Bima hanyalah teman lama yang kembali ke tengah mereka, seperti dulu. Namun, setiap kali ia melihat Bima, ada sesuatu yang tidak lengkap. Bima tampak begitu nyata, namun perasaan Rio semakin kuat bahwa sesuatu yang sangat penting telah terlewatkan, bahwa ada sebuah kebenaran yang belum mereka temui. Pagi itu, setelah sarapan, mereka memutuskan untuk berkeliling desa, menyusuri jalan setapak yang mereka kenal sejak kecil. Aji memimpin, diikuti oleh Randy, Yudha, dan Rio. Bima berjalan sedikit di belakang mereka. Tak ada yang aneh saat itu, kecuali bahwa Bima selalu berada di posisi yang lebih jauh, tidak pernah mencoba untuk berada di samping siapapun, meskipun kadang ia ikut tertawa atau bergabung dalam obrolan. Mereka melintasi ladang jagung yang sudah mulai menguning, menuju ke sungai yang dulu sering mereka kunjungi untuk mandi bersama. Suasana pagi itu sangat damai, hampir tidak ada yang berubah
dari desa ini selain perasaan aneh yang merayap di dada Rio. Setelah beberapa saat berjalan, Rio merasa tak tahan lagi. Ia berbalik dan mendekati Bima yang berjalan pelan di belakang mereka. "Bima," panggil Rio dengan suara pelan. "Lo inget nggak waktu kita pernah berenang di sungai ini? Itu udah lama banget kan?" Bima menoleh. Senyum itu kembali mengembang di wajahnya. Tapi ada yang berbeda. Senyumnya sedikit canggung, seolah dia tidak ingin Rio mengingat terlalu banyak. "Ya, gue inget," jawab Bima singkat. Matanya menatap Rio dengan tatapan yang sulit dimengerti. "Tapi itu kan udah lama banget, Rio." Ada jeda sejenak sebelum Rio berbicara lagi. "Lo nggak merasa ada yang aneh dengan semuanya, Bima? Ini seperti kita nggak pernah berpisah. Semua terasa seperti biasa, tapi ada yang hilang kan?" Bima terdiam. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Rio merasa semakin gelisah, seolah ada sesuatu yang harus segera ia ungkapkan. Namun, ketika Rio hendak melanjutkan kata-katanya, Yuda dan Randy sudah jauh di depan mereka, melanjutkan perjalanan mereka tanpa sadar bahwa mereka tertinggal. Rio menoleh ke Bima. "Gue pengen tahu, Bima. Gue pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi." Bima menatap Rio dengan wajah yang serius, dan untuk pertama kalinya, Rio melihat ekspresi yang bukan lagi senyum. Mata Bima tampak sedih, seakan ada beban yang ingin ia lepaskan. "Rio," suara Bima terdengar berat. "Gua nggak ada di sini, bro. Gua udah nggak ada sejak tahun 2013. Lo dan teman-teman lo, kalian nggak ingat? Kalian nggak ingat apa yang terjadi?" Rio terdiam. Bibirnya terasa kering dan hatinya berdebar keras. "Apa maksud lo?" Bima menghela napas, tatapannya berpindah-pindah ke tanah, lalu ke langit yang cerah. "Semuanya ini adalah kenangan terakhir yang gue punya, Rio. Gue tahu lu dan yang lain gak sadar, tapi gue cuma bisa ngelihat kalian dari jauh. Dan sekarang, gue cuma bisa datang di momen ini. Momen terakhir, sebelum semuanya hilang." Rio merasakan hawa dingin yang menusuk tubuhnya. Ia menatap Bima yang kini tampak semakin pudar. Ia tidak lagi bisa melihat wajahnya dengan jelas. Wajah Bima mulai kabur, dan bayangan tubuhnya perlahan menghilang di balik kabut yang tiba-tiba muncul. "Bima, jangan pergi," bisik Rio hampir tak terdengar. Air matanya mulai menetes. Namun, sebelum Bima sepenuhnya menghilang, ia sempat menoleh satu kali lagi. Senyum terakhir Bima muncul, meskipun samar. "Jangan lupa, Rio, gue selalu ada di sini," katanya sambil menunjuk dada Rio. "Di hati lo, di kenangan lo." Setelah itu, sosok Bima lenyap dalam kabut yang semakin pekat. Rio hanya bisa berdiri terpaku di tempatnya, tak tahu harus berkata apa. Semua yang ia rasakan tadi terasa sangat nyata. Namun kenyataannya bertolak belakang dengan apa yang ia inginkan untuk dipercayai. Ketika ia berbalik, Aji, Yuda, dan Randy sudah berdiri di kejauhan, memperhatikannya dengan tatapan bingung. "Rio, lu kenapa?" tanya Aji. Rio hanya bisa terdiam, tidak mampu menjawab. Semua yang terjadi begitu cepat, dan meskipun perasaan itu mulai menjelma menjadi kenyataan, ia belum siap untuk menerima bahwa Bima yang mereka kenal selama ini sudah lama pergi. Yuda mengangkat bahu. "Gue pikir lu hanya kelelahan, Rio. Ayo, kita jalan lagi." Rio mengikuti mereka, tetapi di dalam hatinya perasaan kosong mulai menggantung. Ia tak ingin kehilangan teman-temannya, namun ada satu hal yang tak bisa ia abaikan, perasaan itu. Keheningan yang mendalam yang muncul setelah Bima pergi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di pinggir sungai. Aji menurunkan tas punggungnya dan duduk di batu besar di tepi sungai. Mereka mulai beristirahat, namun Rio tak bisa menepis perasaan bahwa ia sedang duduk di antara kenangan yang tak pernah benar-benar ada. Di bawah pohon besar yang teduh,
Rio menatap air sungai yang mengalir tenang. Matanya mulai berkaca-kaca dan ia tidak tahu kenapa. Namun satu hal yang ia yakini, teman-temannya, Bima, semuanya ada di dalam kenangan yang tak bisa dilupakan. Mereka hanya melanjutkan perjalanan tanpa tahu bahwa reuni yang mereka jalani adalah pertemuan dengan seorang teman yang sudah lama pergi. Hari itu terasa semakin suram. Rio tidak bisa menyingkirkan bayangan pertemuan dengan Bima di sepanjang perjalanan menuju sungai. Saat teman-temannya tertawa dan bercanda di tepi air, ia hanya duduk di sisi mereka, terpaku, merasa seperti ada jarak tak kasat mata yang membentang antara dirinya dan dunia sekitarnya. Kenangan yang tidak seharusnya kembali muncul, seperti bayangan yang mengaburkan pandangannya. Aji, yang selalu menjadi sosok ceria di kelompok itu, memperhatikan Rio yang tidak banyak bicara. "Lo kenapa, Rio? Lo kelihatan gak enak," katanya sambil duduk di samping Rio. Rio memandangnya sekilas, masih mencoba untuk mencerna apa yang terjadi. "Lo merasa gak ada yang aneh, Aji?" tanyanya dengan nada ragu. Suaranya serak. Aji mengernyitkan dahi. "Aneh? Maksud lo gimana, Rio?" "Ini semua terasa terlalu biasa, Aji," jawab Rio, matanya menatap sungai. "Tapi Bima nggak seharusnya ada di sini. Gua merasa kita semua nggak sadar, Aji." Lo ngomong apa sih?" Aji tampak bingung. "Bima itu teman kita, Rio. Lo lagi stres ya? Mungkin capek karena perjalanan semalam." "Tapi Bima..." Rio terputus, suaranya mulai bergetar. "Dia udah nggak ada sejak tahun 2013, Aji." Aji terdiam, matanya terbuka lebar. "Apa maksud lo? Apa yang lo omongin?" Yuda dan Randy yang mendengar obrolan itu ikut bergabung. Yuda duduk di dekat mereka. "Gua nggak ngerti apa yang lo maksud, Rio. Bima kan ada di sini bareng kita. Dia ikut kemana-mana." "Tapi lo nggak ingat apa yang terjadi di 2013? Rio bertanya tajam. Matanya mencari-cari respons di wajah teman-temannya. "Lo nggak ingat apa yang terjadi setelah dia jatuh dari tangga perpustakaan itu?" Randy dan Yuda saling berpandangan. Wajah mereka mulai cemas. Mereka mengingat-ingat kejadian yang terjadi beberapa tahun lalu. Namun, tak ada yang benar-benar pasti. Kejadian itu terlalu kabur, seperti bagian dari mimpi yang tak bisa mereka ingat dengan jelas. Aji menghela napas, merasa tertekan. "Rio, apa maksud lo ngomong kayak gitu? Kita semua nggak ada yang tahu kenapa lo tiba-tiba ngomong kayak gini. Apa yang lo rasain tuh nggak masuk akal. Lo percaya nggak kalau Bima udah nggak ada? Kalau dia udah pergi jauh dari kita sejak kejadian itu?" Rio mendesak, semakin tak bisa menahan kegelisahan yang merayap di dadanya. Keheningan pun menyelimuti mereka. Wajah Yuda dan Randy mulai memucat. Tiba-tiba, suara tawa Bima terdengar di belakang mereka, seolah mengisi celah keheningan itu, namun sangat datar. Semua orang berbalik, melihat Bima yang berdiri cukup jauh, mata Bima yang seakan menatap kosong. Bima yang tampak begitu nyata itu, dengan wajah yang tetap tersenyum, berdiri di antara pepohonan, jauh di belakang mereka. Tertawa ringan, namun ada sesuatu yang terasa aneh, seakan tawa itu mengundang ketidaknyamanan. "Lo lihat itu?" tanya Rio, menunjuk ke arah Bima. Semua teman-temannya berbalik. "Lihat apa, Rio?" tanya Randy. "Tadi, lo nggak lihat Bima di sana?" Rio berkata, suaranya mulai serak. Dia di sana. Dia berdiri." Namun, saat mereka menoleh kembali, Bima sudah hilang. Begitu saja, hanya ada kesunyian yang menyelimuti. Tak ada jejak kaki atau suara. Yuda memandang Rio dengan tatapan khawatir. "Gua rasa lo perlu istirahat, Rio. Lo nggak usah mikirin itu dulu." Tapi Rio tidak bisa. Dia bisa merasakan, semakin lama semakin nyata bahwa perasaan itu tidak bisa disangkal. Semua kejadian yang terjadi
adalah kenyataan yang datang perlahan, sebuah kebenaran yang tidak ingin mereka hadapi. Keheningan itu terlalu dalam, hingga Aji akhirnya membuka suara dengan nada ragu. Gua nggak tahu apa yang kalian maksud, tapi kalau Bima beneran nggak ada lagi, kenapa dia bisa muncul di sini? Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti halnya pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Mereka semua terdiam, dan tak ada satupun yang bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Setelah beberapa saat, Randy dengan suara pelan berkata, "Mungkin Bima beneran udah nggak ada, Rio, tapi kita masih nggak bisa ngerti kenapa dia datang lagi." Rio menatap teman-temannya, merasa seperti ada yang mengganjal di dalam hatinya. Mungkin mereka semua belum siap untuk menerima kenyataan. Mereka semua merasa kebingungan, tapi satu hal yang Rio tahu, bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak. Malam itu, setelah matahari terbenam dan langit mulai gelap, mereka kembali ke rumah tua tempat mereka menginap. Tapi, Rio masih merasa ada yang tidak beres. Ia tahu bahwa Bima tidak akan kembali lagi, setidaknya bukan dalam bentuk yang mereka kenal dulu. Mereka duduk di sekitar api unggun, mencoba berbicara tentang kenangan masa lalu, seperti mereka biasa melakukannya. Tapi, ada jarak yang semakin besar di antara mereka. Sementara itu, Bima, atau apapun yang ada di balik sosok itu, duduk di luar lingkaran mereka, hanya memperhatikan dengan diam. "Lo rasa, Bima, apa yang kita lakukan ini bisa mengembalikan semuanya?" tanya Rio, matanya menatap api yang menyala. Bima tersenyum kecil, namun senyumnya tidak terasa hangat seperti dulu. "Mungkin ini yang terbaik, Rio. Kalian bisa lanjutkan hidup kalian tanpa terjebak dalam masa lalu. Gue udah cukup datang di momen ini. Gue nggak bisa lagi ikut bersama kalian." Kemudian, Bima menghilang, kali ini tanpa suara, tanpa tanda. Meninggalkan Rio dan teman-temannya dengan perasaan kosong dan pikiran yang terus bergolak. Rio duduk terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kenyataan yang baru saja dihadapi. Namun, satu hal yang ia tahu, pertemuan mereka dengan Bima adalah hadiah terakhir yang diberikan oleh seseorang yang sudah lama pergi. Pagi itu terasa hening dan penuh keheningan, berbeda dengan pagi-pagi biasa yang dipenuhi oleh suara alam. Rio terjaga lebih awal dari yang lain. Semua teman-temannya masih tertidur lelap, kelelahan setelah malam yang penuh ketegangan dan misteri. Dia duduk di pojokan rumah, matanya menatap kosong ke arah pintu yang sedikit terbuka. Ia mencoba mengumpulkan pikirannya, namun semuanya terasa semakin sulit dipahami. Perasaan aneh itu masih terus menghantuinya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang harus ia temui dan terima. Apa yang terjadi dengan Bima? Apa sebenarnya yang mereka alami semalam? Kenapa Bima, teman mereka yang telah lama meninggal, bisa kembali muncul dalam kehidupan mereka? Semua itu seperti terperangkap dalam benak Rio, berputar-putar tanpa jawaban yang jelas. Sementara itu, Yuda dan Aji sudah mulai bangun. Mereka duduk di sekitar meja kecil di dalam rumah, berbicara pelan sambil menyesap kopi. Randy belum juga terbangun. Keheningan antara mereka semakin menebal. Mereka tahu bahwa ada hal yang tak bisa dijelaskan dari pertemuan mereka dengan Bima semalam. Aji akhirnya membuka percakapan, meskipun masih ragu. "Gue nggak ngerti deh, Rio. Apa yang lo omongin kemarin malam itu kayak nggak nyambung sama yang kita alami." Rio memandang Aji, bibirnya bergetar. "Gue nggak gila, Aji. Gue tahu apa yang gue lihat. Kita nggak sadar kalau Bima udah nggak ada. Semua ini, semua yang terjadi, seakan semuanya cuma ilusi. Lo yakin kita nggak cuma lagi kelelahan? Kita udah terlalu banyak mikirin hal-hal aneh sejak kemarin." Yuda menimpali dengan nada lembut, mencoba menenangkan Rio. "Tapi dia ada di sini, Yuda." Rio menjawab, suaranya semakin terbata-bata. "Dia ada di sini, dengan kita.
Kita berbicara dengan dia, kita bercanda dengan dia, tapi dia bukan Bima yang kita kenal. Aji dan Yuda saling memandang, kebingungan. Mereka merasa ketakutan, namun tak bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah Randy muncul dari kamarnya. Wajahnya terlihat masih ngantuk, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ia duduk di meja, menyarungkan jaket yang ada di punggungnya, dan memulai percakapan tanpa basa-basi. "Lo semua tahu kan bahwa Bima udah meninggal?" tanya Randy dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Semua mata tertuju padanya. Rio menatapnya dengan harapan, sementara Aji dan Yuda hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Bima meninggal setelah jatuh dari tangga perpustakaan tahun 2013, lanjut Randy, mengingat kembali kejadian yang mereka semua alami beberapa tahun lalu. "Lu nggak ingat itu, Aji? Waktu itu kita semua sempat jenguk dia di rumahnya. Memang waktu dia meninggal tak ada yang tahu. Aku juga nggak tahu pasti mengapa mereka semua menutupi kebenaran itu. Tapi samar-samar aku sempat dengar kabar tentang meninggalnya Bima." Aji terpana. "Tapi kalau Bima udah meninggal, siapa yang kita lihat semalam?" Randy menatap jauh keluar jendela, seolah menghindari pertanyaan itu. "Entahlah, gua nggak tahu. Tapi ada yang merasa janggal sejak kemarin malam. Mungkin itu hanya bayangan kita, pikiran kita yang bercampur aduk dengan kenangan." "Kenapa lu nggak bilang sejak awal, Randy?" tanya Yuda, masih merasa bingung. "Kenapa lu nggak ngomong kalau lo tahu semua ini?" Randy menatap Yuda dan kemudian beralih menatap Rio. "Gua nggak tahu harus bilang apa. Semua ini terasa seperti mimpi yang nggak ingin gua bangun. Gua nggak ingin kita semua terjebak dalam kenangan itu. Tapi entah kenapa, rasanya Bima ada di sini lagi." Keheningan memenuhi ruangan. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua perasaan itu terlalu berat untuk dipahami. Mereka semua merasa ada yang tidak beres. Namun, yang lebih membuat mereka bingung adalah kenyataan bahwa pertemuan mereka dengan Bima, entah bagaimana caranya, terasa nyata, seperti mereka bertemu dengan Bima yang dulu. Senyumannya, candanya, dan caranya berbicara. Semuanya tampak hidup dan nyata. Tiba-tiba, mereka semua mendengar suara ketukan di pintu. Semua mata langsung mengarah ke arah pintu. Aji berdiri dengan ragu, berjalan perlahan mendekati pintu yang sedikit terbuka. Ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa di sana. Namun, di bawah pintu ada sebuah surat, terlipat rapi. Aji membungkuk dan mengambilnya, membuka lipatannya dengan tangan yang gemetar. Di atas kertas itu tertulis, "Terima kasih telah mengenangku. Jangan takut, aku selalu ada di sini, di dalam kenangan kita." Itu adalah tulisan tangan Bima. Ini tulisan Bima. Rio berkata pelan, mulutnya terasa kering. Tapi entah kenapa, mereka semua merasa bahwa Bima tidak benar-benar pergi. Surat itu seakan menghubungkan mereka kembali dengan kenangan yang begitu kuat, namun juga membawa perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ini kayak perpisahan, bukan?" Aji berkata dengan suara berat. Rio menatap surat itu, merasakan ketenangan yang datang setelah ketegangan yang begitu lama. Mungkin inilah cara Bima mengucapkan selamat tinggal. Mungkin kita memang sudah saatnya untuk melanjutkan hidup kita masing-masing, meskipun kenangan tentangnya tidak akan pernah hilang. Mereka semua terdiam, memikirkan kalimat itu. Ada sesuatu yang lega, namun juga ada keharuan yang mendalam. Mungkin ini adalah penutupan yang mereka butuhkan. Mereka tak akan pernah melupakan Bima, tetapi mereka harus melanjutkan hidup, seperti yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Rio menatap teman-temannya, lalu memandang ke langit. Mentari pagi mulai muncul, memberikan sinar hangat pada dunia yang kini terasa sedikit lebih damai.
Mereka saling berpandangan, tersenyum dengan kebahagiaan yang tak sepenuhnya sempurna, tetapi cukup untuk memberikan kedamaian pada hati mereka. "Terima kasih, Bima," Rio berbisik dalam hati, lalu perlahan bangkit dari duduknya. "Selamat tinggal." Dengan itu, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju kehidupan yang baru, namun tetap membawa kenangan yang tak akan pernah pudar.